Gini Pak, ini kan kasus bergulir Pak. Tentu akan ada pengembangan-pengembangan Pak. Sejauh mana kemudian pengembangan-pengembangan ini Pak tidak dipengaruhi oleh dalam tanda kutip Pak bisikan-bisikan Pak. Kan ini sudah bombastis Pak. Bisikan apa nih? Bisikan Misalnya tetangga? Ya bisa aja kan Pak Jaksa Agung, Pak udah jangan sampai ke dalam-dalam lah, cukup kulit luarnya aja. Ada nggak Pak yang mulai pesan begitu Pak? Nah yang kan Babe kenal saya, tahu karakter saya tidak termasuk manusia yang bisa dibisikin sembarangan. Saya tahu Bapak Itu. berhadapan dengan ancaman pernah. Bapak cuma cerita kepada saya Pak. Saya tahu Bapak juga pernah ditawarin bahkan dalam profil kasus triliunan rupiah. Bapak juga tahan. Dan kemudian Bapak menyebutkan hari ini soal bisikan. Itu juga bisa Insya Allah saya bisa dilewatkan, lewati. Bapak nggak takut Pak? Bukan tidak takut, tapi ini profesi ya. Jadi harus kita jaga gimana pun juga. Kemudian kita niat ini adalah pengabdian terakhir saya. Jadi apapun ya kita hadapi. Ini terus terang ya, di luar dugaan saya sih Pak. Saya pernah bercerita ya dengan Pak Jaksa Agung ketika dalam satu momen Pak Burhanuddin cerita masa pensiun dan sebagainya ya Pak ya, dalam forum itu ya Pak ya. Tapi malah ketika Bapak masih ada dalam jabatan ini, kita melihat letupan-letupan, ledakan-ledakan di kejaksaan. Kita melihat banyak kasus dengan profil besar yang disingkapkan oleh Korsa Diaksa Pak. Ini menurut saya cukup luar biasa Pak. Ini sesuatu yang menurut saya butuh nakhoda yang berani dalam bertindak. Sejauh mana Bapak berani dalam bertindak Pak? Bapak tahu ini negara Pak diatur oleh bukan hanya satu kekuatan politik ya Pak ya, tapi juga kekuatan bisnis, konsorsium, oligarki dan sebagainya Pak. Begini, saya itu cuma kerja aja lah, bukan ya kita kerja aja. Silakan aja nilai, masyarakat yang akan menilai saya apa, saya berbuat apa, melakukan apa, dan apa yang saya jalani gitu. Jadi saya tidak pernah, begini atau begitu. Juga saya tidak pernah meminta untuk dinilai. Ya, makanya kalau saya dapat award, saya itu hal-hal yang biasa karena saya bekerja. Saya tidak ada tujuan pun untuk dapat award, dapat apa penghargaan. Saya ingin inilah pengabdian terakhir. Saya ingin ada legacy. Suatu saat mungkin para junior saya, para anggota saya mungkin suatu saat akan mengingat, ada seorang namanya Burhanuddin yang telah membawa kembali marwah kejaksaan. Itu aja. Itu yang ingin Bapak tinggalkan. Betul. Sekalipun dengan profil kasus sekelas MBG ini Pak, ini dengan segala resiko. Dengan segala risiko. Ya. Terus terang Pak, di kasus ini Bapak pernah dapat tekanan nggak Pak? Untuk kasus ini dulu Pak, tekanan, intimidasi apapun? Belum kan baru berapa jam, belum, masih kinis, masih baru, belum ada. Tapi yakinlah, mereka pun udah melihat saya tidak bisa ditekan, mungkin ya udah nggak akan ada yang tekan, insya Allah. Apalagi Pak Presiden tahu, mungkin kita lebih tenang lagi kerja. Dan ketika Pak Presiden menyebutkan saya dukung, itu Bapak merasa bahwa itu adalah lampu hijau. Lampu hijau. Dan bukan lampu hijau aja, itu adalah trigger semangat buat kami. Tapi semangat ini terus terang ya Pak, saya harus juga dudukkan pada code of conduct Pak, bahwa yang dilakukan hari ini murni betul-betul penegakan hukum yang berdasar, ada alat bukti yang cukup, ada dokumen-dokumen yang dirasa menjadi penguat bahwa memang kasus ini betul-betul ada Pak. Ini nanti yang akan dianalisa Pak di fakta-fakta persidangan Pak. Dan memang kasus ini kasus yuridis yang kami tangani, ada kasus-kasus yang yuridis, dan saya memang dengan teman-teman selalu
menjauhkan diri dari kasus-kasus yang bersifat politis. Kita ini penegak hukum, tidak akan bisa dibawa ke politik. Kita memang profesi kita ya hukum, ya udah kita apapun yuridis lah yang kita utamakan. Bapak yakin anak-anak buah Bapak ini, jajaran Bapak ini melakukan tupoksinya dengan baik, Pak? Mengingat bahwa sesungguhnya ya Pak, ya, ada beberapa rekam juga Pak yang kita ikutin Pak, di dalam beberapa kasus yang justru konstruksi dakwaan jaksa dianggap itu ya misjudge lah, kemudian atau kurang melenceng lah dan sebagainya. Bahkan ada beberapa kasus juga yang vonis bebas loh Pak. Ya kita harus berpikir positif dulu Pak. Ya, kemudian kalau soal anak-anak yang nakal di rumah aja yang anak cuma 2-3 orang, salah satu atau mungkin juga pasti ada yang nakal. Apalagi anak saya jaksa itu sekitar 15.000. Kemudian pegawai tata usaha juga itu sekitar itu juga, mungkin lebih banyak, bisa 20.000. Jadi ada sekitar anak buah saya itu ada sekitar 35.000-an. Ya kalau yang nakal 1, 2 itu berapa persentasenya, mungkin 0,00. Ya. Tetapi itu tetap kami berusaha untuk menghilangkan itu. Ya. Kami berusaha jangan sampai ada terjadi hal-hal yang bersifat negatif. Ya. Walaupun kita tahu Sabang sampai Merauke pengawasannya memang perlu, gimana pun juga dalam manajemen kan pengawasan itu hal yang penting. Ya. Namun makanya selalu saya kerjasama dengan wartawan, teman-teman wartawan. Ya. Wartawan kan komunikasinya cepat sekali. Kejadian 5 menit di Papua bisa kedengaran oleh kami. Kalau melalui struktur kami, mungkin baru 2-3 hari baru ketemu, berbicara tahu. Makanya informasi-informasi yang tercepat saya gunakan. Maka kalau saya teman-teman wartawan ikut membantu memberitakan kami, setidak-tidaknya beritahu kami bahwa ada yang begini, kami malah lebih senang. Itu lebih senang, kami bisa melakukan tindakan-tindakan sebelum itu meledak begitu. Ini Bapak sudah bicara soal integritas anak buah Bapak. Iya. Kalau ada anak buah Bapak yang cawe-cawe terlibat dalam proyek MBG ini gimana? Saya tidak pernah melihat siapa nakal, anak saya tersayang pun saya nggak pandang bulu Bapak. Ya tidak akan pandang bulu gimana. Makanya saya satu tujuan hidup saya ingin mengembalikan marwah ini dengan segala resikonya. Iya. Ya kalau bila perlu kita amputasi, kalau kita bisa bina kita bina, kalau tidak bisa dibina ya kita binasakan, ya kita potong. Dan udah banyak, bulan-bulan dari Januari ke sini aja udah banyak yang saya copot, ada yang dipidanakan. Kita ikutin kok Pak, tapi balik lagi nih Pak, saya ada hal yang saya harus clearkan Pak. Ini mengenai penindakan terhadap Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Yang terdengar, bahkan yang terlihat dalam video yang diabadikan oleh jaksa yang menindak Pak, dijemput di kediaman Pak. Dini hari Pak, kalau nggak salah pukul 4 pagi, Pak Dadan ya. Terus kemudian ada yang di hotel kalau saya nggak salah ya Pak ya. Ini model penindakan seperti apa Pak? Kita sudah cukup bukti. Jadi gini, kami yang udah analisa, bukti-bukti udah cukup. Ya, kita tetap rasa ada khawatir untuk melarikan diri, rasa khawatir untuk menyembunyikan mungkin bukti-bukti, ada khawatiran segala sesuatunya. Secara syarat formil material kita juga akan kita bahas untuk itu. Tidak dirasa perlu Pak untuk melakukan pemanggilan seperti biasa Pak? Kan ada pemeriksaan dulu, kemudian bahwa ada ditemukan bukti yang kuat, kemudian biasa gelar di depan media digunakan rompi pink. Iya, ini kan dalam keadaan kalau yang normal begitu. Iya. Kan ini saya menganggap bahwa ini adalah memerlukan kecepatan. Itu aja. Kenapa perlu kecepatan? Kira gini, perlu kecepatan ya karena memang situasi tadi saya sampaikan. Ini hal-hal yang sangat menarik perhatian. Ya. Kemudian ini adalah menyangkut harkat masyarakat kecil. Itu banyaklah pertimbangan kami yang menyebabkan kami melakukan suatu tindakan yang sedikit. Bukan ini juga kita biasa melakukan itu sebenarnya. Oke.
Kita biasa melakukan itu kalau, tapi mungkin ini ada menjadi sorotan masyarakat, itu ada. Ya. Dan Bapak tegaskan bahwa ini bukan dipercepat karena pesanan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Bahkan kan saya lapor ke Bapak Presiden, ya setelah kami lakukan. Ya. Jadi saya lapor Pak Presiden itu pada waktu kemarin di acara di Sentul. Saya laporkan ke beliau di acara itu, akhirnya kan setelah kami lakukan itu. Jadi tidak ada hal-hal perintah, tidak ada apa. Ya, karena beliau pokoknya kalau cukup bukti Tindak. Dan itu sih independensi kita. Kami punya hak, dalam undang-undang kita kan jaksa dalam pelaksanaannya bersifat independen. Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin, saya melihat kan Bapak sudah menangani kasus dengan profil besar seperti ini ya Pak ya. Sudah berkali-kali sebetulnya Pak. Tapi ini menjadi begitu membasis karena program ini menggunakan anggaran yang tidak sedikit Pak. Terus terang Pak. Dan ini program flagshipnya Pak Presiden Pak. Bapak dengarkan berarti Pak apa yang disampaikan oleh publik tentang keluhan-keluhan kasus ini? Iya, justru itu. Maka saya minta analisa teman-teman karena memang fakta yang ada begitu. Oke. Ada yang menganggap loh Pak bahwa ini pengalihan isu Pak. Silakan aja mungkin kalau ada yang mempertanyakan duitnya dari mana, sistemnya bagaimana, ya tindakan apa yang kami lakukan, kami selalu terbuka kok. Tanyakan pada kami, benar nggak perkara ini, benar nggak duit ini.